membuka negara-negara asing untuk investasi di Arab Saudi. Sementara yang diinginkan dan memiliki investasi peluang besar adalah Barat. Tapi mungkinkah Barat akan investasi di Saudi Arabia sementara Saudi Arabia menegakkan syariat Islam? Maka melonggarlah kebijakan syariat Islam ini menjadi sekulerisme, liberalisme. Pantai-pantai dibuka beberapa hari-hari tertentu. Betul? Saya tidak bicara, saya melihat sendiri Bapak Ibu. Bagaimana Saudi Arabia hari ini. Artinya mulai muncul kemunafikan di sana. Dan coba para kaji, siapakah penguasa Saudi hari ini? Apakah mereka real orang Arab? Saya kira bukan. Saya tidak yakin mereka orang Arab, apalagi keturunan Rasulullah. Tapi saya yakin keturunan Rasulullah akan orang Arab ini, aslinya Arab yang beragama Islam ini akan kembali menguasai Saudi Arabia. Pertanyaannya siapa? Keturunan Rasulullah yang bernama Muhammad bin Abdullah yang Allah pertahankan dan Allah jaga di Madinah. Silakan rasakan nuansa ketika kita tinggal di Madinah dan ketika kita tinggal di Mekah. Berbeda sama Allah. Betul? Maka tidak salah jika Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, riwayat Imam Muslim, saya temukan dalam Sahih Muslim Syarah Syekh Nawawi. Innakum satagzuna jaziratul Arab. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab. Coba. Yang pertama kali perang dilakukan setelah Bai'atul Kubra Imam Mahdi, bukan perang melawan Cina, bukan perang melawan Yahudi dan Amerika, bukan. Tapi perang melawan jazirah Arab. Karena saat itu jazirah Arab dipegang oleh kaum munafikun. Maka dibersihkan dari kemunafikan. Dan bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ukhrujul musyrikin min jaziratil Arab." Usir orang-orang musyrik, sterilkan dari jazirah Arab. Tidak boleh ada kemusyrikan di jazirah Arab. Tapi apa yang terjadi? 2 tahun setelah keluarga Ibnu Saud berkuasa, Amerika datang ke Saudi Arabia membangun kerjasama minyak bersama mereka. Maka muncullah Aramco, Arabian American Oil Company. Lupakah mereka kalau Rasulullah pernah bersabda, seorang sahabat dari Bani Sulaim, bukan Bani Salamah, Bani Sulaim. Ya Rasulullah, saya mendapatkan timah ini dari bumi kampung saya. Kampung kamu di mana? Bani Sulaim. Hah? Bani Sulaim? Ayo ya Rasulullah. Ana min Bani Sulaim. Maka apa kata Rasulullah? Sayuzhadu ma'adinu min ardi Bani Sulaim. Sungguh akan digali barang tambang dari bumi Bani Sulaim. Wasayuhsyaru ilaihim syirarun nasi fil alam, dan akan berkumpul di tengah-tengah di negeri Bani Sulaim manusia-manusia terburuk di muka bumi. Pertanyaannya, di manakah bumi Bani Sulaim yang dimaksudkan Rasulullah? Saudi Arabia hari ini. Yang kedua, siapakah manusia terburuk yang dimaksudkan? Kita lihat sejarahnya. Banyak raja-raja yang memimpin Saudi Arabia. Ya, dulu berupa kerajaan-kerajaan kecil, ada 13 kerajaan. Salah satunya kerajaan Mekah dan kerajaan Madinah. Ya. Maka kemudian dipersatukan perjuangannya oleh Raja Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Saud. 13 kerajaan kecil dipersatukan menjadi kerajaan besar. Maka lahirlah Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, kerajaan Saudi Arabia. 22 September 1932. 2 tahun berikutnya datanglah Amerika bekerja sama dengan Saudi Arabia membangun Arabian American Oil Company, pabrik minyak, perusahaan minyak terbesar dunia. Sampai hari ini, tadi saya bahas para murid sekalian, Amerika masih bercokol di sana. Betulkah Amerika ini yang dimaksudkan Rasulullah? Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas satu pertemuan khusus tentang bejana ilmu Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah berbicara tentang Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-3, dan Perang Dunia ke-2. Maka di sini Rasulullah SAW menyatakan, perang yang pertama justru perang melawan Jazirah Arab. Di mana perang ini akan terus meluas sampai ke Suriah. Di mana Suriah kemudian akan diambil oleh kaum muslimin. Hatta kepada Halab. Halab itu Aleppo, Bapak Ibu. Dan Aleppo inilah yang akan menjadi tempat di mana Nabi Isa turun nanti di akhir zaman. Di masjid yang bermenara putih, dan itu ada di Aleppo. Karena cuma satu masjid yang ada di Damaskus Timur yang bermenara putih, dan itu Masjid Umawi. Ya, suatu saat kita bahas tentang ini. Kemudian sumatazun al-faras wa yabtahu Allah. Kemudian kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Setelah Imam Mahdi memerangi Jazirah Arab, nanti akan memerangi Persia. Persia mana? Yang dimaksud Persia mana? Iran. Nah, sekarang sudah mulai terjadi upaya untuk memerangi Iran. Ya, proksinya adalah Lebanon.
Para sekalian, apakah ledakan gudang kimia itu ledakan bencana kejadian biasa atau ada human error? Yahudi dilanda resesi, Israel dilanda resesi. Hari ini Morsi tidak percaya jatuh kepada Netanyahu karena sudah terbukti korupsi. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Israel menuntut Netanyahu mundur. Dia bersiasat. Dalam satu ceramahnya saya simpan di sini. Ceramah Netanyahu adalah ingin segera menghancurkan Libanon karena mengancam keberadaan Israel karena Libanon bekerjasama dengan Iran. Iran aktif memberikan dukungan kepada Hasan Nasrullah, pimpinan Hizbullah atau Hizbulata, bukan Hizbullah ya, Hizbulata, karena mereka Syiah bukan Islam. Nah, ini ancaman bagi Israel. Maka Netanyahu dari dulu sudah berpikir ingin menghancurkan Libanon. Kemudian ya Pak Fila, 2 hari sebelum terjadi ledakan, beberapa pesawat Poseidon ya punya Amerika berputar-putar di atas Libanon. Ada apa? Yang ketiga, Uni Emirat Arab melakukan kerjasama dengan beberapa negara termasuk dengan Saudi Arabia untuk memerangi separatis milisi Syiah Libanon. Maka kemudian terjadi ledakan ini. Pertanyaan saya, apakah gegabah pemerintah Libanon meletakkan gudang kimia yang syarat dengan zat-zat yang high eksplosif di tengah-tengah kota? Kan tidak mungkin. Jadi ini ada human error. Yang korbannya sampai 150 orang meninggal dunia. Tadi malam saya terus pantau dari televisi internasional. 5.000 orang menjadi korban. 150 diantaranya meninggal dunia. Ya, eksposnya luar biasa kan Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaan saya, apakah ini merupakan sebuah pengalihan isu? Bisa jadi ya. Dalam teori politik dunia namanya cover story. Maka kita tidak boleh terfokus kepada kejadian di Libanon. Pertanyaannya adalah, apa yang ada di balik peristiwa ini? Yang ada di balik peristiwa ini adalah ambisi Israel menghancurkan Masjidil Aqsa. Dan mereka akan merubahnya menjadi sinagoga. Kenapa demikian? Ini fakta yang terjadi di Israel sana, di Al-Aqsa. Zionis Yahudi sekarang sedang euforia. Euforianya apa? Mereka senang luar biasa karena isyarat kedatangan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. The God who's waited ini telah dekat. Kenapa demikian? Dalam keyakinan mereka, ciri kalau Dajjal akan datang, Dajjal versi kita atau Mesiah versi mereka, ciri mereka dia akan datang apabila lahir seekor sapi jantan berwarna merah, meles, bersih, tidak cacat. Dan ternyata 2 tahun yang lalu sapi ini sudah lahir. Mereka sedang gembira. Kenapa? Raja mereka tunggu-tunggu telah tiba, telah dekat kedatangannya. Tapi belum punya istana. Karena istana yang dijanjikan adalah di atas puing-puing Al-Aqsa. Sementara Al-Aqsa belum hancur sekarang. Padahal sudah tidak kurang ada 300 terowongan di bawahnya. Mereka lupa kalau Allah menjaga Al-Aqsa. Mereka lupa kalau para malaikat menaungi Al-Aqsa sehingga tidak bisa dihancurkan. Dan siapakah yang mereka gerakan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa ini? Tidak lain ternyata yang mereka gerakan adalah para pemuda, Bapak Ibu. Dan ini yang saya khawatirkan. Kita sedikit pun bahkan barangkali para hamba Allah tidak sempat untuk meniatkan diri untuk berkunjung ke Al-Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa kita ini hampir ada dalam kehancuran. Dan saya melihat sendiri yang menghancurkan itu adalah generasi mudanya, para pemuda dan pemudinya. Mereka ingin segera mendirikan sinagoga atau Bait Solomon. Tapi demi Allah, mereka tidak pernah berhasil sampai hari ini.